Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Para ustazah, ibu-ibu, hadirin sekalian, jemaah majelis taklim Mushola Al-Ayyubi yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia berupa nikmatnya yang cukup banyak, yaitu berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar, yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Oleh karenanya patutlah kita syukuri, karena dengan barokah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah, rumah daripada rumah Allah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin, Allahumma amin. Ibu-ibu hadirin sekalian yang berbahagia, mari kita melanjutkan taklim kita pada siang hari ini, yang mana siang hari kita akan membaca kitab fikih. Melanjutkan bacaan kita yaitu pada halaman 310, ya, lanjutan dari pembahasan tentang jaminan atau rubuhan, ya. Karena kita akan masuk ke bagian yang kedua, yaitu tentang rubuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain. Amin. Rubuhan, ya. Jadi kita tahu dalam bab apa saja yang namanya rukun itu sesuatu yang harus, ya, artinya mesti, tidak boleh tidak. Ya, kenapa? Karena apabila salah satu rukun ini tidak dilaksanakan, menyebabkan apa? Ya, perbuatan ataupun akad apapun namanya yang kita lakukan itu menjadi tidak sah. Ya, gitu ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang rukun rubuhan ataupun rukun daripada jaminan. Ya, gitu. Yang pertama, lafaz. Ya, lafaz itu berupa apa? Ucapan, kata-kata, ya, atau kalimat akad. Apa kalimat akad atau ucapan yang diucapkan? Seperti saya rubuhkan ini kepada engkau untuk utangku yang sekian kepada engkau. Ya, ini berarti nih jaminan ini, ya, yang memberi siapa? Yang berutang. Ya, karena dia yang punya utang. Artinya seseorang minjem duit contohnya. Ya, dengan jaminannya apa? Sepeda ontak contohnya, ya terima. Ya, yang pasti jaminan itu nilainya tidak akan lebih besar daripada apa yang dia pinjam.
ya, atau maaf yang ya lebih kecil juga nggak mungkin. Ya, kenapa? Karena orang yang minjem duit contohnya 10 juta, kalau jaminannya sepeda onta, orang bakal mau. Ya, kejauhan. Ya, kalau orang minjem 10 juta jaminan itu sapi gitu, apa atau kebo. Ya, motor ini adalah motor PCX, ya, atau motor NMAX itu nggak apa-apa. Ya, tapi kalau ya jaminannya itu hanya barang yang nilainya lebih murah dari apa yang dia pinjam, ini yang pinjemin pasti nggak mau. Ya, gitu. Nah, setelah orang yang berhutang tadi mengatakan, saya luluhkan ini kepada engkau untuk hutangku yang sekian kepada engkau. Ya, jawab yang berhutang, artinya jawab orang yang meminjamkan hutang itu dia apa? Saya terima luluhan ini, ya, atau saya terima jaminan ini. Ya, itu berarti lafaz yang keluar dari siapa? Dari yang berhutang dan juga dari yang berhutang. Ya, tuh. Yang pertama. Yang kedua, ada yang melumpuhkan dan yang menerima lumpuhan. Ya, tuh. Ada yang melumpuhkan dan ada yang menerima lumpuhan. Nah, kalau yang melumpuhkan itu siapa? Tadi saya bilang itu orang yang berhutang, ya. Dan yang menerima lumpuhan itu siapa? Yang memberi hutang atau yang berhutang. Ya, itu. Keduanya hendaklah ahli tasarruf. Ya, maksudnya ahli tasarruf itu berhak membelanjakan hartanya. Artinya dia itu memang benar-benar paham, tahu tentang apa yang menjadi barang jaminan yang dia terima dari si peminjam. Ya, itu. Jadi bukan sekedar hanya apa itu. Ya udah taruh aja dah barang-barang apa yang penting ada jaminan lu. Enggak bisa kayak gitu. Ya, barang-barang yang harus barang senilai, ya harganya pasti lebih tinggi atau lebih mahal dari apa? Dari yang dia pinjam duitnya. Yang ketiga, barang yang dilungguhkan. Ya, jadi ada barang ini Bu. Ya, orang kasih jaminan apa? Ntar gampang apa aja dah. Bisa. Ya, harus jelas. Mau sapi, mau kebun, mau sawah, mau mobil, boleh gak? Boleh. Betul. Ya. Tiap-tiap zat yang boleh dijual boleh dirumbuhkan dengan syarat keadaan barang itu tidak rusak sebelum sampai janji hutang itu harus dibayar. Ya, jadi jangan kita Bu selaku orang yang berhutang, orang yang berhutang memberikan jaminan, ya barangnya itu barang udah apa tuh, biarin aja gue pernah kasih jaminan padahal barang hancur nanti begitu dipakai gitu, ya tuh jadi apa rusak atau dijaminin barang-barang yang lagi apa namanya tuh kalau tanah mungkin lagi sengketa, ya ini nggak boleh, ya biarin aja gue jaminin ntar ada polisi datang gue dia gitu, ya jadi itu namanya ngerjain kalau kayak gitu tuh. Ya nggak boleh, ya artinya memang barang-barangnya itu, ya barang apa tuh, barang yang tidak apa namanya rusak saat si yang berhutang itu belum bayar, ya nah, kalau dia rusak sebelum hutangnya dibayar atau sebelum dia lunas itu nggak menjadi tanggungan si orang yang berhutang, ya nggak menjadi. Kenapa? Karena dia ngasih dari awalnya udah apa ya, udah rusak, udah salah. Ya itu buat hanya sekedar buat ngenakin yang ngasih pinjaman doang. Padahal dia tahu kalau barang itu apa? Barang rusak. Ya, atau ngasih jaminan kambing. Kambingnya udah lagi dalam keadaan sakit itu. Ya ntar kasih kambing lu, kambing gue gede, padahal kambing udah sakit-sakitan. Ya tuh, begitu taruh baru 2 hari mati. Ya, nah itu nggak boleh. Ya, tuh kenapa? Karena yang boleh dijadikan jaminan itu barangnya apa? Tidak rusak atau tidak musnah sebelum sampai si yang hutang tadi membayar hutangnya, ya. Yang keempat, ada hutang, ya. Disyaratkan keadaan hutang telah tetap. Ya artinya ada hutang. Kalau orang nggak ngutang, ngapain ngasih jaminan? Ya, ini kalau ngasih jaminan dah, apa-apa ada yang jaminan aja, bisa. Ya, tuh. Ya, jaminan itu pasti ada sesuatunya. Ya, lu punya utang atau lu nyewa bisa jadi, ya. Tapi kalau nggak ada apa-apa nggak mungkin, ya. Itu. Baik.
Apabila barang yang dilungguhkan diterima oleh yang berpiutang, ya artinya apabila barang jaminan itu sudah diterima oleh siapa? Oleh yang ngasih utang, ya tuh tetaplah lungguhan. Tuh, jadi barang itu sudah tetap menjadi apa? Ya, jaminan dari orang berutang kepada yang ya ngasih utang, ya. Tuh. Dan apabila lungguhan telah tetap, yang punya barang tidak boleh menghilangkan miliknya dari barang itu. Ya, nah, contohnya nih Bu, ya ada orang pinjam duit, dikasih jaminan motor, ya motornya disuruh orang, terus jaminan motor gue ambil gitu, ya biar orang-orang terhilang, kan gue minta ganti itu enggak. Ya, tuh. Kalau tuh motor barang jaminan hilang bukan karena kelalaian si yang memberi utang, itu nggak wajib digantiin. Ya, kecuali katanya nggak wajib diganti gimana Bu? Dia udah naruh di rumahnya, dari kunci ganda, tahu-tahu hilang juga. Ya, itu bukan kelalaian, tapi kalau kelalaiannya dia, itu yang wajib diganti. Ya, seperti naruh di pinggir jalan, ya, nggak dikunci, udah gitu kunci ditinggal lagi. Ya, begitu keluar kagak ada, itu lalai namanya itu. Ya, udah nggak dikunci, kunci ditinggal. Ya, STNK ada di bawah jok lagi taruhnya. BPKB juga taruh situ, itu mah nyediain orang namanya. Ya, itu berarti lalai. Nah, kalau dalam kondisi seperti itu, orang yang menerima lungguhan wajib mengganti barang yang hilang itu. Ya, nah gantinya seperti apa? Ya, gantinya nanti setelah dipotong jumlah uang yang dia pinjam. Contohnya dia pinjam uang 10 juta, motor harganya 12 juta, berarti pulangnya berapa? 2 juta tinggal, gitu aja. Ya, kan yang pinjamnya 10 juta. Ini udah pulangan aja. Ya, kalau memang itu karena apa? Kelalaian orang yang diberikan apa ya? Ya, jaminan. Kan ada tuh orang Bu pengen gampangin aja. Bedanya motor butut kata gitu kan. Ya parkir sembarangan pinggir jalan, ya. Motor bodong, kuncinya digantung di situ semua. Begitu pulang kagak ada. Ya, orang mah kenal barangnya, yang penting ada kesempatan. Orang namanya pengen mencuri Bu. Ya, itu enggak ada niat, ada kesempatan dia nyolong. Ya, niat ada, kesempatan enggak ada enggak bisa. Ya, kayak ini orang enggak niat. Ada motor kuncinya nempel, enak banget, gue pengen ke pasar aku pakai. Kalau ada orang gue jual katanya. Kesempatannya ada, itu karena salah siapa ya? Salah orang yang naruhnya itu. Ya udah mau tawakal sama Allah dah, Allah jagain, nggak bisa. Ya rendah banget Allah jagain motor butut suruh, kan begitu ya? Ya nggak bisa. Ya ngapain urusan ada malaikat yang jagain katanya. Ya. Malaikat jagain motor butut ya jangan, bisa ya. Baik. Baik dengan jalan dijual ataupun diberikan dan sebagainya, ya. Tuh. Orang udah tuh barang dijadiin sebagai jaminan dijual. Ya, ini mau jual motor loh, contohnya terapaan motor ya Beat tahun 2025. Kenapa? Ada lagi butuh duit, ya, ada jual murah dah. Anda beli kemarin tuh 23, ada jual 18 aja dah. Ya, motornya di mana? Dulu ambil 20, ambil aja bilang motor gue gitu. Ya, orang enggak ada, ambil aja tuh motor gue udah. Nah, itu enggak boleh. Ya, karena tuh barang lagi dalam keadaan sebagai apa? Jaminan. Enggak boleh, Bu. Ya, tuh. Atau disewain, enggak boleh juga. Ya, tuh. Kalau udah menjadi jaminan tuh barang, udah ya itu hak si yang diberikan jaminan itu ya untuk mengambil manfaat sebatas keperluannya dia aja. Begitu juga Bu yang dikasih jaminan nggak boleh dengan sewenang-wenang dia memanfaatkan barang jaminan orang. Contohnya orang ngejaminin motor atau mobil disewain ke orang nggak boleh. Jadi boleh sebatas itu. Tapi kalau udah diizinin, ya diizinin. Kalau yang cuma pakai aja nggak apa-apa Bang. Ya itu nggak apa-apa. Ya seperti gini aja Bu. Orang ada minjem duit jaminannya sapi perah. Ya, itu kan banyak susunya tuh. Ya mentang-mentang jamin sapi perah, semua susunya dikuasain gede. Nggak boleh.
Susu ini terus dijual ke orang, nggak bisa. Itu tetap menjadi hak siapa? Yang punya sapi tadi. Ya, tapi kalau dia sekedar minum-minum dulu, aku pengen nyobain susu murni kayak gimana rasanya, nggak apa-apa. Ya, kenapa? Karena jaminannya itu ya berupa apa? Barang yang dikasih. Ya, karena jaminan itu barang yang tetap. Ya, susu tetap enggak. Ya, tumpah jadi berkurang. Dimasak tadinya banyak segelas, karena sering kelamaan kepanasan jadi berkurang, bisa tambah dikit. Ya, itu. Jadi tetap si yang dikasih jaminan nggak boleh sewenang-wenang, dan yang ngasih jaminan juga nggak boleh sewenang-wenang juga. Ya, gitu. Baik, jangan mumpung dimanfaatin. Ya udah ada sini motor lu, mobil lu, ya sudah disewain, mau lebaran lagi disewain deh. Kemarin ya sebulan berapa? 5 juta. Ya, boleh gak? Gak boleh. Sama, itu namanya riba. Kenapa? Karena kita mengambil apapun dari apa yang kita berikan pinjaman kepada orang, lebih mau banyak mau dikit, kita hukumnya apa? Riba. Ya, kullu qardin jarra fihi manfaat bahwa riba, kata Nabi. Ya, segala macam bentuk pinjaman ya yang di dalamnya ada unsur manfaat. Ya, mau ngapain kayak bener-bener kebetulan jadi gantiin mobil pakai buat pulang kampung, mobil nggak boleh. Kalau izin silakan. Ya, izin silakan. Kenapa? Karena itu bukan hak tasarruf si yang menerima jaminan. Ini mobil berjaminnya buat pegang doang, bukan buat dipakai. Ya, itu. Kecuali kau izin, nanti mau pakai silakan, cuma jangan jauh-jauh ya. Ya nggak jauh-jauh, ke Bali. Wah, itu jangan. Ya, kan orang kadang begitu tuh Bu. Ya, ada kesempatan dia ngapain? Ngelakuin apa yang menurut dia enak. Ya, padahal itu sesuatu yang diapain? Dilarang. Ya, kalau memang ente ingin memberikan bantuan, udah bantuan lillahi ta'ala. Ya, masalah nanti apa yang akan kau dapat urusan Allah. Ya, nggak bisa kita yang ngapain? Yang ngatur. Ya. Apabila barang yang dirumbuhkan rusak atau hilang di tangan orang yang memegangnya, tuh ia tidak wajib mengganti, tuh kan? Kenapa? Karena barang rumbuhan itu adalah barang amanat, mempercayai. Kecuali jika rusak atau hilangnya disebabkan kenapa? Kelalaian. Tuh. Ya. Motor baru dibuat jaminan, disuruh anak buat belajar motor. Ya, terbaru punya orang jaminan, disuruh anak belajar motor, ada motor baru pakai terusak punya, biar dia punya orang, nggak boleh. Ya, itu nggak boleh. Berarti itu lalai dari siapa tuh? Dari yang menerima jaminan. Tapi prakteknya kok sekarang pada begitu. Nah, apa aja? Kita minjem duit jaminan BPKB, kita sekolahin lagi sama dia. Iya, ya. Jaminan yang kasih duit BPKB, minjem duit BPKB mobil kita kasih. Dapat duit 200 juta. Kita sekolahin lagi. Ya. Nah, sekolahnya enggak lulus itu. Ya, belum keluar sekolahin lagi itu. Pintar ada. Profesor kan itu. Ya. Itu namanya sekolah tanpa gelar, itu apaan tuh? BPKB. Ya. Praktiknya sekarang kayak gitu, Bu. Silakan Ibu. Makanya sekarang orang itu jor-joran ya nawarin kita pinjaman proses cepat 5 menit cair dengan jaminan BPKB, ya kan? Benar 5 menit cair Bu, begitu dikasih dia udah pihak yang ketiga udah nungguin jamin lagi, sekolahin lagi suruh. Ya, tuh. Dan biasanya juga orang itu ngecek fisiknya, fisik barangnya ada nggak? Ada nih, kalau ada aman berarti. Ya, bukan BPKB doang seperti yang saya bilang. Ya, orang berapa nih jaminan PKB sampai sekarang belum ada kami PKB, cuma saya ada berapa PKB. Ya, orang kemana mati atau masih hidup, wallahu a'lam ini. Lama dari tahun 2016. Bikin barang ya daripada PKB doang. Kenapa? Bikin barangnya aja. Ya kan kita pengen niat banget kemarin. Niat banget nolongin orang gitu ya. Saya tahu ya, itulah manusia. BPKB nggak diurusin, BPKB bilang aja laporan hilang bikin. Kalau motor bagus 3 juta jadi lagi. Jadi kan? Ya. Ada kalau mau ambil di rumah ada berapa BPKB silakan. BPKB. Kalau mau sekolahin lagi kali ini. Yang lain mana yang
gitu. Jadi jangan ya tuh. Kadang memang praktek muamalah sekarang udah 85% menyalahi syariah semua. Ya, contohnya dalam pihak bank-bank sekarang dah tuh judulnya bank syariah tapi tetap aja ya praktek riba ada kan? Ada. Ya, lagi sekarang yang lagi marak nih pemblokiran ya rekening kalau nggak ada transaksi selama 3 bulan. Ya, hak ente apaan? Kita bayar setiap bulan. Ya kan? Emang kita nggak bayar? Bayar. Ya Allah, kita bayar setiap bulan buat kartu lain, buat naruh duit lain biayanya tuh. Ya, beda-beda masih dikerjain. Kenapa? Yang penting dia dapat duit. Ya, sampai 12 juta nasabah Bu yang diblokir. Bayangkan 12 juta kalau pengen buka lagi, aktifin lagi satu orang cepet kali 12 juta hitung sendiri. Berapa itu? Ya. Itu buat bayar utang lumayan tuh, utang negara bisa itu. Bukan bayar ke proksi. Hah? Bukan buat bayar ke Bukan buat bayar, bukan buat ngurusin perutnya aja. Iya. Ya. Coba hati dah. Ya, memang kita serba salah, kita nggak taruh di bank, duit hilang dulu. Ya, saya salahin tuyul katanya, malah tuyul paling kita mengambil. Iya, tuyul disalahin katanya, tuyul ngambil ya. Bener nggak ada tuyul? Hah? Tuyul bener, abang tuyul doyan duit, tapi buat apa sih tuyul kok doyan duit? Saya belum paham kalau tuyul ngambil duitnya. Dia buat beli cilok apa beli cireng kan? Ya, gitu. Nah kita nggak naruh, hilang mulu, kita taruh di bawah bantal, tahu-tahu kagak ada. Ya itu ada. Ya, alhamdulillah ya. Kalau kita sih, maaf kalau saya tuh buka rekening di bank buat transaksi aja, bukan buat nyimpen duit. Kenapa? Duitnya kagak. Ya, buat transaksi ada bayarin pakai bank gitu. Ya, tujuan kita bukan buat ngambil apaan, ngambil bunganya, bukan. Ya, kan bunga biar gimana juga itu hukumnya apa? Haram. Ya, kenapa? Karena ada itu riba. Ya, yang karena aja riba itu dosanya saya jelaskan kan lebih besar daripada dosa orang yang berzina dengan orang tuanya sendiri. Alhamdulillah min zalik gitu. Ya. Saya belum kemarin lagi ada acara 17-an baru tahu dikenalin orang-orang yang suka ngasih pinjaman tapi bunganya ada. Ya, saya baru dikasih tahu orang-orang Ustaz katanya. Ya, suka bank keliling katanya. Nah, bank keliling pakai gelangnya banyak, kiri kanan ngapain ya. Iya. Iya orangnya mental saya tegur sekali-kali begini. Coba. Hah? Gede-gede gelangnya, Bu. Saya serem ngelihatnya. Hah? Ya Allah, alam pokoknya kiri kanan gelang. Jarinya semua dipakai cincin saya lihat. Saya perhatiin kan, bukan saya ngeliatin orang, yang saya ngeliatin bandenya. Banyak banget segala semua jari pakai cincin dia. Gelang ini gelang yang apa tuh? Gelang yang bukan keroncong. Kan gede-gede yang berapa senti itu saya lihat tebal-tebal banget. Ya, tuh. Pantas saya bilang, maaf ya, dari kelihatan wajahnya aja mau wajah penjahat sama lagi gitu tuh. Ya. Tuh. Masih ada ternyata di kampung gitu ya. Ada sebelah. Hah? Iya, ya karena dia Bu, orang kayak gitu tuh gak lubang tuh lubang, dipinjam di bank, dipinjam ke orang lagi tidak dapat untung. Nah, untuk bayaran dia di bank tadi uang kita diambil. Kan begitu tuh. Ya orang-orang nakal tuh kayak gitu. Ya, pinjam berapa nih? 50 juta. Keliling ke RT 8. Mana mau pinjam duit enggak? Berapa serain tuh? Ya, sampai 15 juta dikasih. Bener. Bunganya 10% sebulan, enggak? 10% dari 50 juta berapa? Berapa? 10%. 5 juta. Ya kan? Ya. Gede-gede banget. Ya. Itu sebulan. Ya. Nah, kita minjem 3 bulan kaliin aja. Nah, menang banyak dia. Ya, enggak apa-apa dia menang Bu di dunia, di akhirat bakal lihat aja nanti gitu. Orang-orang kayak gitu lihat aja nanti wahita muhunya aja. Ya, endingnya seperti apa? Bakal Allah tunjukin nanti, coba aja. Ya, ada waktunya. Ya, jadi kita doain dia dapat hidayah biar berubah. Tuh. Ya. Baik.
Manfaat barang yang dilungguhkan. Nih, sekarang manfaatnya apa? Orang yang punya barang tetap berhak mengambil manfaat dari barang yang dilungguhkan. Ya, tuh. Jadi contohnya Bu, kalau seorang memberikan jaminan seekor sapi tadi kayak tadi tuh. Ya, dia tahu sapinya habis beranak. Ya, berarti kan susunya banyak. Ya, setiap hari dia pengen meres tuh buat dijual. Boleh kan? Boleh. Karena yang dijaminkan adalah sapinya. Ya, bukan susunya. Tuh. Jadi dia berhak tetap tiap pagi anak datang ya, anak memeras susunya. Oh jangan, kan udah itu jamin ke anak-anak yang memeras. Nggak boleh. Ya, tetap itu masih hak siapa ya? Yang memberikan jaminan sapi tadi. Gitu. Bahkan semua manfaat tetap kepunyaan dia tuh. Semua manfaat yang ada tetap kepunyaan dia. Ya, tuh. Jadi nggak boleh mentang-mentang tuh orang punya hutang, ya, berhutang itu mengambil semua manfaat. Pokoknya ini selama sapi ente sama aneh ente jangan tengok-tengokin. Ya, dia mau beranak anaknya buat aneh. Ya, dia susunya nanti susunya buat aneh semua, nggak bisa. Itu namanya riba, namanya itu Bu. Ya, ngambil manfaat tadi itu jarra fihi manfaat namanya itu nggak bisa ya. Kerusakan barang pun atas tanggungannya. Ya, contohnya sapinya mati, tanggung jawab dia biarin. Ya, bukan yang menerima apa? Jaminan. Ya, tuh. Ia berhak mengambil manfaat, ya, mengambil manfaat barang yang dilungguhkan itu walaupun tidak seizin orang yang menerima lungguhan. Ya, Bu ya. Tuh, contohnya maaf dah. Tuh, barang jaminan seekor burung. Burung ini sering dijadiin sebagai kontes untuk lomba apa gitu. Ya, tuh orang yang tukang moto datang wartawan pengen moto. Ya, sekali moto dapat 1 juta kan lumayan tuh. Ya. Kata dia, jangan ya sekarang jaminan barang aneh katanya. Jadi kasihan yang kasih dia, enggak boleh. Tetap itu menjadi hak siapa? Yang mempunyai barang, bukan yang punya apa yang diberikan jaminan. Boleh gitu ya. Tetapi usaha untuk menghilangkan miliknya dari barang itu, ya, atau mengurangi harga barang itu tidak diperbolehkan kecuali dengan izin orang yang menerima lungguhan. Maksudnya Bu, mengurangi Bu, ya. Contohnya tadi itu, ya, ada hal kenapa nih orang mau menerima jaminan seekor burung? Karena tahu nih burung mahal, ya. Tahu-tahu tuh burungnya diapain? Ya dibikin kayak gimana lah biar harganya tuh turun. Itu. Dan atau dia tahu tuh barang burung yang biasa di kontes itu udah gak laku lagi. Ya, tuh itu udah gak boleh tuh. Itu tetap menjadi jaminan siapa itu? Yang punya barang. Dia gak boleh merusakin. Maka ya tidaklah sah bila orang yang melungguhkan menjual barang yang sedang dilungguhkan itu. Ibu, barang di jaminan dijual ke orang kita tadi saya bilang itu nggak boleh. Ya, ini lagi butuh duitnya, nih jual murah nih sapi no, udah banget. Berapa yang dia jual? 7 juta dah, ente temen. Ya, sapi ini mana? Ambil di rumah Bukhari. Ya, datang dulu ngapain? Ini mau ambil sapi. Sapi siapa? Sapinya Munun katanya. Nanti kan jaminan, enggak dia udah jual sama gua. Nah, itu nggak boleh. Kalau buat bayar utang itu kan gimana ya, Mas, bayar utang? Kalau bayar utang lain, pasti dia tahu. Kecuali kalau dibilang, ini duitnya buat inti katanya, buat bayar utang inti, itu nggak apa-apa. Tapi kalau disuruh buat jual duitnya buat dia juga, itu namanya cerdik. Ya, minjem duit dapat, barang jaminan diapain? Dijual sama dia, duitnya buat dia, nggak boleh. Kecuali yang minjemin duitnya itu jual barang pada saat tempo atau waktunya itu sudah jatuh tempo. Ya, perjanjian itu kan dibilang apabila dalam jangka waktu 3 bulan contohnya saya tidak mampu untuk membayar utang saya, maka Anda berhak untuk menjual barang jaminan yang saya jaminkan. Ya, seberapa? Jangan mentang-mentang boleh kita jual semuanya kita ambil nilainya, enggak boleh. Sebatas berapa itu orang punya utang. 10 juta udah 10 juta aja.
Ya udah, nanti kan udah kasih waktu tuh, nanti waktunya yang bilang cuma 3 bulan dan 6 bulan udah. Semuanya 12 juta buat anda semua. Boleh nggak? No, nggak boleh. Riba. Kecuali kalau memang tadi di awalnya dibilang penuh. Kalau anda nggak mampu, ya ganti duit ente sesuai dengan janji yang ditulis, ente jual barang semuanya buat ente, silakan. Boleh nggak? Boleh. Tuh. Kenapa? Karena akad awalnya sudah ada kesepakatan baik dari yang memberikan pinjaman dan juga dari yang meminjam. Bu ya. Jadi sesuatu itu Bu dalam Islam itu boleh atau tidaknya, halal atau haram tergantung apanya Bu? Akad di awalnya. Ya. Jadi kalau kita Bu kredit, sebenarnya kredit itu barang boleh. Ya, tapi kalau yang di leasing itu semuanya haram. Kenapa saya katakan haram? Banyak bunganya. Ya, kenapa? Karena dari awal itu dia nggak bilang secara jujur kepada kita selaku konsumen. Kan saya pernah bilang ke ibu-ibu, ya, Bu, saya pernah nanya motor di Ahas dan di Astra. Ya, saya tanya motor ya PCX barunya berapa ya? 42 juta. Ya, saya bilang kalau kredit berapa? Sama Pak Haji, 42 juta juga. Terus bulannya berapa sekian? Saya itu kalau dalam hati saya kalau sama gimana sama ya? Jauh. Tuh 6 bulan aja Bu, kita udah harus bayar dari setengah motor, padahal 6 bulan. Ya apalagi setahun. Iya, apalagi 2 tahun. Ya. Itu hitungannya kita nyewa selama itu Bu. Ya. Ya sekarang ya Allah namanya orang usaha Bu, makanya buruk tempat itu pasar bener. Mau pasar motor kek, pasar mobil kek, ya atau pasar lokomotif kek, semuanya pembohongnya banyak situ. Ya, apalagi judulnya barang-barang bekas. Ya, motor bekas, mobil bekas itu banyaknya beda tuh. Bohong semua. Ya, dibeli barang motor bekas dari orang, ada yang patah ditaruh ke bengkel dulu, dilas ini dirapiin semua. Ya begitu konsumen nanya ini barang gimana, bagus dah, dipakai aman gitu, kita bakal pakai 2-3 bulan patah. Ya tuh, itu dosa nggak Bu? Dosa. Jangan bilang nggak dosa. Ya sekecil apapun ucapan yang keluar dari mulut kita nggak sesuai dengan kenyataan itu suatu apa? Dosa. Ya padahal dia nggak nanya aja tuh orang harus jelasin. Ya. Ini motor nih belum pernah kena banjir, padahal terendam rumahnya banjir 3 kali banjir. Dia bilang belum pernah kena banjir. Ya, ini motor belum pernah turun mesin, semua bodinya dihancurin pernah karena apa? Saking hancurnya itu motor. Ya, itu bohong nggak? Bohong. Nggak boleh. Ya, apapun pokoknya Bu, memang susah tuh setan itu banyak banget menggodain kita. Ya, lo mau jual motor, ya, itu jual aja. Ya, masalah yang aib-aibnya, tutupin aja dia mah, nggak ngerti barang itu, nggak kenal barang yang bilang, yang penting dilihat motor cakep, lu cat aja lagi, lu poles lah, ya suruh tukang poles bayar berapa tuh, 100.000, 200.000 bayar, biar kelihatan kinclong di depan tuh orang katanya, boleh nggak? Nggak boleh, tetap, ya, tuh, kalau kita pengen jujur dan berkah dalam usaha Bu, mobil, motor, apapun namanya. Suruh dia datang saat motor dalam keadaan apa adanya dulu. Ya, buat menarik sih boleh aja. Ya, orang si pembeli pasti tahu oh ini motor habis ini dipoles ya katanya. Ini motor habis mau poles ya tahu kenapa? Inclong. Ya, bannya semua dipakein di apa itu? Disemirin ya kan? Biar kelihatan hitam yang warna hitam-hitam udah pada bulat-bulat dipakein oli. Sekarang oli bisa kok hitamin lagi. Ya, ibu punya motor nih warna hitam udah kumal gitu, udah bulat, mungkin aja oli Bu, hitam lagi dah. Iya, oli ini nyampe oli dikit aja. Buat saya ngajarin yang nggak benar ya, kalau buat pakai, ya buat jual digituin lagi jangan. Ya, jadi ajaran tukang motor juga, ya kan? Motor udah tahun tua, tahun 2017, ya tuh udah pada putih kan tuh yang kita di atasnya tuh, ya kan? Olesin aja ini dikit oli, hitam lagi tuh kayak baru lagi. Tuh, tapi dosa kalau kita mau nipu si pembeli. Ya, baik. Begitu juga menyewakannya. Apabila masa menyewa itu melalui masa rembuhan, nggak boleh disewain juga Bu. Kayak tadi tuh, ya. Kita juga yang dikasih barang jaminan juga nggak boleh nyewain.
dan yang ngasih juga nggak boleh nyewain. Selama barang itu masih waktu apa? Batas untuk dijadikan sebagai barang jaminan. Artinya dia kan gadein barang ini selama 3 bulan contohnya. Baru sebulan setengah udah diapain? Udah disewain. Ya. Anda pinjam dulu barangnya dari ente yang sama ente itu buat anak saya lagi nggak punya duit nih. Boleh nggak? Nggak boleh. Ya. Tuh, kenapa? Karena itu masa waktunya itu masih dalam apa? Ya, waktu yang disepakati kan 3 bulan bang. Iya, gue tahu lu temen begitu amat ya, apa? Ya sebentar orang nyewa buat 2 jam doang katanya motor. Ya, begitu 2 jam balik-balik 4 jam 6 jam sehari nggak balik mana motornya? Ah, ini jual, itu banget duit. Nah, lagi jadinya. Ya, jangan seperti itu. Ya. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la yaqlaqul rahnu min sahibihi alladhi rahanahu lahu ghulmuhu wa alaihi ghulmuhu, rawahu Syafi'i wa Daruqutni. Kata Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, rungkuhan tidak menutup pemiliknya dari manfaat barang itu. Ya, itu faedahnya kepunyaan dia dan dia wajib membayar dendanya. Ya, jadi kalau memang rusak tuh waktu itu silakan sebatas keperluannya. Yang penting nggak boleh disewain untuk dia mendapatkan duitnya. Ya itu. Kalau tadi susu kan memang di luar itu. Karena jaminannya apanya? Sapinya, bukan susunya. Kalau motor kan, ya kan barangnya emang motornya. Ya, jadi ya jaminan. Itu nantinya kalau boleh disewain, apalagi boleh dijual. Kalau jual mending duitnya buat dia, ahlan wa sahlan. Ya, ini kalau dijual tapi duitnya diambil lagi ambil dia, nanti utang ente gimana? Pak, ente kan tetangga aneh, ente deketnya aneh, kapan aja ente lihat, ya bisa, aneh nggak bakal lari katanya. Ya, aneh nggak bakal lari itu alasan orang jahat biasanya awalnya gitu tuh, aneh nggak bakal lari. Gitu. Padahal lari mereka agak bohongnya banyak. Ya. Lari ini siapa yang bilang lu mau lari? Ya, ini nggak bakal lari deh Ustaz katanya, Ustaz tahu rumah aneh. Ya, itu nggak bakal lari. Lari kemana juga gak bakal kejar, ngapain kejar dulu? Ya, itu. Urusan dunia oke udah selesai, urusan akhirat gua gak tanggung jawab. Gitu aja bilang lu. Ya, kan gara-gara duit 1 juta, 2 juta ngapain? Lari biar gak ditagih. Ya, nyesel nantinya. Ya, mendingan bayar utang itu. Ya, karena orang bayar utang itu berat Bu, berat banget tuh. Ya, ini duit meskipun kantong kita ada duit segempok nih Bu, kita punya utang, usahain jangan buat bayar utang zaman. Ini buat beliin baju anak-anak kan, ya, buat tawaf di Tamrin City, ya kan, buat healing nanti ke Anyer, ya, ke Gucci gitu, ya, jangan itu godaan itu pasti ada, ya betul. Orang yang memegang rungguhan boleh mengambil manfaat barang yang dirungguhkan dengan sekedar ganti kerugiannya. Ya, sekedar ganti kerugiannya aja. Karena kerugiannya apa contohnya? Karena mungkin dia agak telat dari waktu yang seharusnya dibayar, tahu-tahu lewat. Berarti kan dia merasa dalam keadaan rugi. Ambillah ya tuh apa untuk menjaga barang itu, ya. Sabda Rasulullah SAW, "Idza tuhina syatun syaribal murtahinu min labaniha biqadri alfiha fa in istabdala min al-laban ba'da samanil alfi fa huwa riba." Tuh kata Nabi. Apa artinya? Apabila seekor kambing dirungguhkan, ya, apabila seekor kambing atau kuda atau sapi dirungguhkan, maka yang memegang rungguhan itu boleh minum susunya sekedar sebanyak makanan yang dia berikan kepada kambing itu. Ya Bu, karena tuh kambing biar hidup kan harus dikasih apaan? Empanan. Kalau kita bilang empanan bukan makan, ya, cariin makanan. Nah karena dia yang mencariin makanan, dia boleh mengambil sebatas apa ya? Sebatas upah dan dia nyari makanan. Ya kan ada orang minjem duit jaminan sapi loh, repot amat itu Bu. Ya,
muter-muter nyariin makanan tadi beraknya kotoran susu ya kan? Paling enggak kan harus nyumpahin orang gitu. Nah itu yang masalah tuh si tukang yang jadi ngerawat itu yang gaji siapa itu? Ya, dari yang ngasih unggahan itu. Ya, jangan sampai dia udah minjemin duit ke orang, duit belum dibayar, ya, utang yang itu belum kembali, udah banyak keluar duit tiap bulan buat bayar apa? Yang merawat sapi tadi itu. Ya, sebulan dikasih 600.000 contohnya. Ya, utangnya 10 juta, 10 bulan dan 6 juta. Ngapain? Kamu ada pulang sapi lu lah. Ya. Ribet-ribetin aja Ngurusin anak gue ribet, sapi lagi gue urusin itu. Ya. Itu. Jadi iya harus dipertimbangkan juga tuh, Bu. Ya, enggak boleh apa ya? Enggak boleh kita sembarangan. Ya, gitu. Selanjutnya, bertambahnya barang yang dilumpuhkan. 1. Tambahan yang terpisah. Ada namanya tambahan yang terpisah nih, Bu. Ya. Seperti buah, telur atau anaknya yang jadi dan lahir sesudah dilumpuhkan. Ya, saya ngasih jaminan ayam contohnya. Yang jaminan itu ayam. Ada tambahan, tahu-tahu tuh ayamnya betina, dinelor. Itu kan tambahan namanya tuh. Ya, nah seperti apa tuh? Tidak termasuk barang lumpuhan. Ibu, ya, ada orang ngasih jaminan pohon duren. Itu pohon duren tuh ane jamin ke ente dah. Ya itu. Biasanya kalau pohon durian sih sama buah-buahnya orang nggak mau buahnya dulu buat apa jaminan. Ya. Nggak ada apa-apa. Dia boleh mengambil tadi sebatas dia ngerawatnya doang. Cuma nggak boleh semua hasil durian yang dia hasilkan dari itu pohon menjadi milik dia. Nggak boleh. Sama seperti binatang tadi. Ya contohnya ini durian, Bu, apalagi duriannya montong. Ya. Utangnya sekian juta itu durian kalau lagi tumbuh semua dan hasilnya jadi semua itu bisa nyampe 50 juta ya contohnya. Ya, diambil semua media enggak boleh. Orang yang ngasih jaminan juga enggak tolol. Ya, dia pasti bilang deh pokoknya lo jaminannya durian kalau nanti hasil panennya lo gue kasih ya sebatas yang lo buat nyoba-nyobain lah gue kasih namanya durian montong gitu kan. Ya, tapi kalau untuk lo ambil semuanya jangan. Ya, nggak bisa. Kenapa? Ini kalau durian jadi semua nih, gua jual tuh lebih dari uang yang gua pinjam dari lo. Kalau kita ambil boleh gitu, misalnya kan kita yang minjemin, kita yang minjemin yang punya uangnya, jadi kita jual tuh boleh tuh. Boleh. Nggak apa-apa. Kenapa? Karena itu kan perjanjiannya emang untuk jaminan sebagiannya saja. Kalau memang ada tambahan, biasanya begini kan tadi saya bilang tuh, jaminannya berapa nih? Duriannya udah banyak, masih kecil-kecil tapi. Ada berapa durian nih? Jaminannya berapa? 10. Udah yang 10 dulu boleh diambil. Ya, nggak boleh satu pohon itu nggak boleh. Tuh, ya kayak tadi ayam betina, tahu tuh ayamnya telur, nah, itu telur ayamnya nggak boleh diambil. Nggak boleh. Nggak boleh. Ini yang punya tuh. Iya, karena jaminannya ayam. Ya, lah kan telurnya dari ayam, iya betul. Kita ngasih makan. Ya, telur dari ayam. Tapi ketika menghasilkan sesuatu bukan menjadi hak dia. Ya, itu semuanya seperti yang saya bilang tadi, Bu. Ada akad di awalnya seperti apa. Kalau memang dia bilang silakan ambil segala macam bentuk manfaat yang ada, tafadhol. Itu udah bebas dah tuh. Ada lagi. Tetapi tetap kepunyaan orang yang merumbuhkan. Jadi tetap punya siapa? Si orang yang memberikan jaminan tadi. Maka jika barang rumbuhan itu dijual oleh yang memegang rumbuhan, tambahannya tidak boleh ikut dijual. Contohnya nih tadi, ya ada orang jaminin kambing, kambingnya udah punya anak, yang boleh dijual kambing betinanya aja, anaknya nggak boleh. Kenapa? Karena jaminannya anaknya itu di luar jaminan, ya itu. Jadi jangan dimanfaatin. Sebab tambahan itu tidak ikut dirumbuhkan tuh. Tambahan itu tidak ikut diapain? Dijaminkan. Yang kedua, tambahan yang tidak dapat dipisahkan seperti tambahan gemuk, tambahan besarnya dan anak yang masih dalam kandungan, semuanya itu termasuk yang dirumbuhkan. Tuh, begitu juga bulunya. Jika di waktu merumbuhkan sudah waktu memotong tetapi tidak dipotongnya,
hal ini menjadi tanda bahwa bulu itu termasuk lumpuhannya. Ya, dikasih hewan kurus, tahu-tahu dipegang kami dia jadi gemuk, atau sebaliknya, jadi kayak gemuk, pas pegang jadi kurus, orang nggak biasa ngurusin. Ya, itu. Tetapi di waktu, ya, jika di waktu melumpuhkan belum waktunya, ya, tuh dipotong, maka ia seperti tambahan yang terpisah, tidak termasuk dilumpuhkan. Ya, kalau dipotong sama, itu di luar waktu. Kalau memang belum habis waktunya, tetap menjadi tanggungan siapa? Tanggungan si yang punya apa tuh, barang. Ya, kalau udah lewat, ya, tadi potong ya boleh, dijual dagingnya buat bayar apa ya? Utangnya dia, itu boleh. Karena memang perjanjian di awal seperti itu. Ya. Maka ia seperti tambahan yang terpisah, tidak termasuk dilumpuhkan. Yang punya barang berhak memotongnya dan mengambil bulu, dan apabila sampai waktunya, waktu memotongnya. Bu, ya. Jadi apapun di sini Bu, Islam itu dibahas. Ya, enggak sembarangan kita. Ya, kan selama ini mungkin praktek kita itu memberikan sesuatu, kalau ada orang nyamin seakan-akan itu barang punya kita. Ya, mau diapain, mau disewa, mau diizin, nggak boleh. Ya, kita aja nyewa rumah, kita sewain lagi boleh nggak? Tanpa izin yang punya rumah, nggak boleh. Tapi kalau izin yang punya rumah boleh. Kan akadnya nggak ada pernyataan. Iya lo, ya sewa rumah, iya berapa tahun? 10 tahun. Sewa tuh rumah, tahu buat diapain? Buat disewain. Yang punya rumah ketika datang ngecek, mah, kok rumah lu tempatin orang? Iya gue sewain, nggak boleh. Ya, harus izin. Kecuali kalau di awalnya memang aneh nyewa rumah 10 tahun ya, aneh bayar dibuka 5 tahun. Terus terang, ini aneh rumah yang aneh sewain, aneh mau sewain lagi, boleh gak? Boleh tuh, hak ente, silakan. Nah, itu boleh ya, itu. Tapi tanpa si izin si pemiliknya, itu diapain? Dilarang. Tuh. Adapun lumpuhan yang berlaku di negeri kita nih Bu, seorang melumpuhkan sawah atau pohon kelapa, semua penghasilannya diambil oleh yang memegang. Tuh, ya kan Bu? Praktik di kita kayak gitu tuh. Jadi apapun yang dihasilkan itu menjadi hak siapa? Yang dikasih lumpuhan itu. Padahal nanam kagak, apa kagak. Ya, menang banyak dia itu. Ya, dia tahu, iya nggak apa-apa, dia jaminannya itu tuh. Dia tahu bakal panennya hasilnya nanti. Nah, itu nggak boleh, ya itu. Hal itu tidak sah dan tidak halal, tuh, ya berarti haram. Kenapa? Karena riba. Sebab lumpuhan itu hanya berguna untuk menambah kepercayaan yang berpiutang kepada yang berpiutang, bukan untuk mencari keuntungan bagi yang berpiutang. Ya, jadi kalau ingin mencari keberuntungan dengan cara usaha, lu jualan, jangan pinjam. Masih tahu tuh Bu, kalau kenal ibu-ibu itu perempuan nih Bu, saya lihat orang kemarin. Ya, Pak. Masih tahu haram lu Bu, ntar lu di neraka lu sama nolongin gitu. Ya, tuh. Kalau pengen dapat untung jualan. Kan Allah katakan illa antakuna tijaratan antaradin minkum. Tuh, kecuali kalau kamu lakukan apa? Tijarah, jual beli, ya, antaradin yang ada ridho sama ridho di antara kalian. Bu, namanya orang dirugiin gak ada yang mau Bu. Ya, kecil aja nggak mau, apalagi boleh. Ya, sialan Bu, kalau gue minjem dia tahu-tahu disuruh ganti sekian. Tuh, itu kata-kata sialan aja itu udah apa tuh? Ngecewain orang berarti. Dia merasa diapain? Dirugiin. Ya, gue pikir dia orang baik kali minjemin duit. Oh, ada aja deh. Ya, tuh. Sabda Nabi, kullu qardin jarra manfaatan bahwa wajhun min wujuhir riba. Kata Nabi Muhammad yang sering saya baca nih. Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat, maka itu salah satu dari ya beberapa macam riba. Ya, nah ibu-ibu sekalian, ya berhati-hatilah kita dalam bermuamalah. Ya, pinjaman apaan aja Bu yang kita ngasih ke orang pinjaman, mau pinjam penggorengan deh, yang kecil-kecil itu. Ya, pinjam apa kayak gitu. Udah jangan minta manfaat apa-apa dari orang yang kita pinjemin. Ya, biarin gue minjemin penggorengan, dan gue bakal minjem open juga pinjem buat dia. Ngarep, jangan. Ya, udah minjeminnya bisa bismillah udah. Ya tuh. Kalau memang nyewa, nyewa kan itu ada lagi babnya nih. Minjem, kalau namanya orang minjem,
kita dituntut untuk apa ya? Ikhlas. Ya, bukan mengharap. Ya, kalau ada orang pakai duit kita buat usaha, buat modal, kita dapat untung itu harus. Ya, karena akadnya adalah apa? Buat pinjaman modal. Tapi kalau rugi, tanggung nggak? Tanggung sendiri. Ya, bareng-bareng, bukan dia doang. Nah, untungnya doang lo pengen nagih, bila rugi nggak mau gua. Pokoknya lo kan pinjamnya buat modal. Kalau rugi urusan lo, untung bagi gua. Itu orang-orang pintar namanya itu. Ya, pintar belajarnya di sana tuh, belajar ilmu riba itu. Jangan, ya, hati-hati bu. Ya, riba sekali lagi sekecil apapun, ya, dosanya sangat-sangat besar. Ya, mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah dari hal-hal yang berbau riba. Ya, karena harta haram yang kita masukkan ke dalam perut kita, ke dalam perut anak kita, itu kata Nabi fannaru aula bihi. Ya, neraka lebih pantas buat orang yang makan apa ya? Barang-barang yang haram, mau dari riba ke, mau nipu ke, mau curang ke, itu ya, itu harus kita berhati-hati. Ya, itu pokoknya apapun yang kita lakukan buat orang lain lillahi ta'ala aja. Ya, jangan mengharap apa-apa dari orang yang memberikan pinjaman. Ya, hiwalah wallahu a'lam. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan 3 minggu yang akan datang. Dan sedikit yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.